Ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkannya. Tuhan, sentuhlah hati kami melalui firman-Mu. Lembutkanlah hati kami sehingga kami boleh siap menerima firman ini. Firman yang akan mengubahkan kami, firman yang mengingatkan kami, yang membentuk kami menjadi emas yang murni. Tolong kami Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan juga merenungkan firman ini, itu sungguh berasal daripada Tuhan. Dan kami boleh mendengar dengan jelas Tuhan berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman ini Tuhan, dalam segala keterbatasannya Tuhan, Engkau kiranya yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atasnya, memampukannya dengan kuasa Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan memampukan setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan hari ini saya bisa memberitakan firman Tuhan, dan biarlah kiranya kita semua boleh sungguh-sungguh dan kita dengan baik untuk meneliti firman Tuhan secara bersama-sama. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan satu tema, yaitu Only Trust Him. Dan firman Tuhan kita terambil dalam Lukas pasal yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya mengajak kita bekerja sama untuk membaca bagian firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-11. Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat 12 sampai seterusnya, kita bersama-sama. Nanti di ayat 19 kita boleh membacakannya bersama-sama. Perikop firman Tuhan ke-10 orang kusta ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Bersama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, terima kasih untuk kerjasama membacakan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi tema kita hari ini adalah Only Trust Him. Dari bagian ini kita akan merenungkannya secara bersama-sama. Nah, Bapak Saudara, mungkin bagian firman ini sudah seringkali kita baca. Bapak Saudara sudah pernah mendengarkan khotbah, hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang bagian ini. Tapi hari ini kita mencoba kembali merenungkannya, dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana kehidupan kita dan kita bercermin daripada firman Tuhan ini. Saudara, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus percaya akan sesuatu. Kehidupan kita tiap-tiap hari, saya dokter, dia datang untuk dirawat ya di rumah sakit atau di tempat klinik, dan meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana obat-obat itu diracik gitu ya, dibikin dan juga disediakan oleh dokter, tapi ia percaya gitu.
bahwa dia datang ke rumah sakit itu ia mau sembuh. Dan dia percaya pada dokter itu. Lalu ketika kita berpergian keluar kota atau keluar negeri, tentu kita menggunakan transportasi pesawat. Saat kita membeli tiket, pasti kita sudah percaya, kita mempercayakan hidup kita di atas pesawat itu. Dan ketika pesawat naik ke atas udara, kita tidak tahu apa lagi yang dikerjakan oleh pilot di depan sana, bagaimana mereka mengemudikannya. Kita hanya percaya bahwa saat kita naik dalam pesawat itu, kita akan sampai kepada tujuan kita. Mungkin yang akan pulang ke Indonesia berencana akan pulang, atau yang memang akan pulang gitu ya, mempercayakan hidupnya, saya pasti akan sampai kok. Saya pasti tiba di tempat saya. Nah, saudara, banyak hal dalam kehidupan kita berjalan karena adanya kepercayaan. Tanpa kepercayaan, manusia akan sulit sekali untuk melangkah dalam hidupnya. Bahkan kita sangat terbiasa di Jepang menggunakan kereta ya, berpergian kemana-mana, densa gitu ya. Termasuk hari ini bagi jemaat, Bapak Ibu Saudara yang pergi ke gereja gitu ya, yang menggunakan kereta. Kita datang beribadah hari ini dan kita sampai ke tempat tujuan kita. Nah, setiap kita naik kereta, sebenarnya kita sedang melakukan suatu tindakan yang sederhana tetapi penting. Apa itu? Percaya. Kita percaya bahwa saat kita masuk ke dalam stasiun, kita masuk di dalam gerbong kereta, dan keretanya berjalan, kita percaya bahwa kereta itu akan membawa kita sesuai dengan jalurnya ke tempat tujuan kita. Ya kan? Dan kita percaya bahwa masinisnya akan membawa kita sampai ke tujuan kita. Kita percaya sistem transportasi itu pasti bekerja dengan baik. Kita nggak akan telat gitu. Kita pasti tepat waktu datang. Ya. Walaupun kita tidak mengenal siapa yang mengemudikan kereta itu. Ya. Kita tidak kenal dia siapa gitu. Kita tidak tahu namanya. Ya. Tapi kita duduk dengan tenang. Kita mempercayakan perjalanan kita. Bahkan mungkin kalau yang jauh tidur gitu ya dalam kereta saking tenangnya gitu ya. Ya, mungkin sampai ngorok juga bisa jadi. Ya, saudara, hal yang menarik adalah dalam kehidupan rohani, seringkali manusia justru lebih sulit melakukan hal yang sederhana ini. Dalam kehidupan rohani, sulit sekali melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupannya. Jadi artinya kita lebih percaya kepada manusia ya, daripada kepada Tuhan. Kita ingin melihat hasil terlebih dahulu kadang. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, saya mau percaya pada Tuhan, kalau Tuhan tunjukkan saya hasil daripada doa saya. Kalau Tuhan tidak bekerja, saya nggak akan percaya. Itu yang kita lakukan seringkali. Manusia seringkali melakukan hal yang demikian, saudara. Nah, kita ingin keadaan berubah, baru kita yakin bahwa Tuhan ada. Baru kita mau percaya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, Injil Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19 ini kita akan melihat satu kisah yang sangat menarik, saudara. Karena itu yang menjadi perenungan kita bagian ini, bagaimana kita mau percaya, bagaimana kita hidup sebagai seorang yang beridentitas Kristen. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, perikop ini memperlihatkan perjalanan Tuhan Yesus yang sedang menuju Yerusalem. Dalam perjalanan yang Yesus lakukan ini, ia menyusuri, ia melintasi perbatasan Samaria dan juga Galilea. Ketika masuk ke suatu desa, dikatakan di situ, di daerah perbatasan itu, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Tetapi 10 orang kusta itu berdiri agak jauh, dan kemudian mereka berteriak kepada Yesus agar mereka dikasihani. Dan ketika Yesus memandang mereka, Yesus memerintahkan agar mereka apa? Pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam. Dan mereka pergi. Dalam perjalanan mereka tahir, disembuhkan. Dikatakan seorang dari 10 kusta itu kembali kepada Yesus. Saudara, dari kisah ini kita akan belajar bagaimana kita beriman, bagaimana kita percaya kepada Yesus.
Orang-orang yang sakit kusta itu adalah orang-orang yang mengalami keadaan yang sangat berat sekali. Kondisinya tidak memungkinkan sekali. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial, secara rohani mereka. Bahkan dalam perjanjian lama dengan tegas dikatakan bahwa kusta itu digolongkan sebagai penyakit yang najis, menajiskan seseorang. Dalam Imamat 13-14. Karena itu penderita kusta bukan sekedar dianggap sakit. Ya, penderita kusta bukan hanya sekedar dianggap sakit, tapi juga apa? Tidak layak berada di tengah-tengah komunitas umat karena dia dianggap najis. Mereka harus diasingkan, ya. Harus diasingkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh tinggal bersama keluarga mereka sendiri. Mereka tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan. Bahkan mereka harus tinggal di luar perkemahan atau kota di mana mereka tinggal ada saat itu. Nah, saudara, penderitaan mereka sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Banyak orang pada masa itu juga mengaitkan bahwa kusta itu sebagai hukuman, kutukan dari Tuhan atas mereka. Dan hal ini membuat penderita bukan hanya merasa sakit, tapi juga merasa bersalah. Dia juga merasa ditolak. Dia ditolak oleh Tuhan rasanya. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Dia juga ditolak oleh orang-orang, ya, masyarakat gitu. Dan dari keadaan yang mereka alami ini sangat sepatutnya lah mereka ingin keadaan mereka dipulihkan ya. Mereka nggak mau menderita seperti itu. Berat penderitaan itu. Namun mereka juga menyadari bahwa tidaklah mudah penyakit kusta itu disembuhkan. Mereka juga sadar itu nggak mudah sekali disembuhkan. Nah, maka dalam bagian ini kita menemukan bahwa mereka, orang-orang kusta itu tidak berseru kepada Tuhan untuk ditahirkan. Justru mereka berseru apa? Mereka berteriak kepada Yesus, apa? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka meminta belas kasihan dari Yesus. Artinya apa? Bagi mereka, hanya dengan belas kasihan saja, itu sudah cukup bagi mereka untuk merasa diperhatikan. Sudah cukup belas kasihan itu. Sudah cukup untuk mereka diterima, karena mereka ditolak. Nah, namun seruan mereka ini juga menunjukkan kesadaran diri mereka. Mereka sangat rendah hati untuk berseru kepada Yesus. Mereka tahu posisi mereka, keadaan mereka yang najis, keadaan mereka yang tidak layak, dan tidak memiliki apa-apa. Yesus memandang mereka dan berkata apa? Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, saudara, kalimat Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Yesus tahu. Mereka ingin pulih. Meskipun mereka nggak bilang, Tuhan sembuhkan dong gitu. Capek lo begini hidup. Mereka nggak terang-terangan mengatakan itu. Yesus tahu apa yang mereka inginkan. Nah, bukan berarti 10 orang kusta itu basa-basi dengan Yesus ya. Enggak basa-basi. Tapi Yesus mengetahui pergumulan mereka. Yesus memperhatikan apa yang sedang mereka alami. Dan Yesus ingin menjawab itu. Menjawab pergumulan itu. Karena Yesus melihat iman yang ada pada mereka. Saat Yesus berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus melihat iman yang ada pada mereka. Ya. Saudara, itu yang Yesus lihat. Ke-10 orang itu berseru kepada Yesus. Semuanya berseru. Artinya mereka semua percaya bahwa mereka akan didengar. Mereka akan didengar, mungkin akan dijawab oleh Yesus. Dan mungkin saja sebelum mereka berjumpa dengan Yesus, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka juga bertemu dengan para pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi. Mereka berseru, tolong kasihanilah kami, mohon-mohon. Tapi nggak ada yang respon satupun. Mungkin setiap ada yang lewat, mereka berseru, tolonglah kasihanilah kami. Ya. Dan ketika mereka berseru kepada Yesus, mereka didengar. Seruan mereka dijawab oleh Yesus. Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan apa yang dilakukan mereka? Lalu mereka pergi
tanpa ada pertanyaan apapun, tanpa ada hal apapun yang mereka pertimbangkan lagi, langsung pergi, bergegas. Dan ini memperlihatkan satu dimensi iman yang sangat-sangat esensial di dalam diri mereka. Percaya tanpa keraguan. Mereka nggak ragu sama perkataan Yesus. Dan secara logis, saudara, harusnya mereka dipulihkan dulu ya. Orang kusta itu dipulihkan dulu, baru dia pergi kepada imam. Supaya dia melaporkan, imam aku udah sembuh nih, gitu. Aku udah bisa kan pulang ke keluargaku, aku udah bisa kan berkumpul, aku sudah bisa kan beribadah tiap minggu, gitu ya. Oke, kata imam. Nah, mereka ini belum sembuh. Tapi ini sangat luar biasa. Mereka pergi dengan ketaatan pada perintah Yesus. Dan ternyata kemudian dalam perjalanan apa yang terjadi? Mereka menjadi tahir, mereka sembuh. Dan sangat tidak mudah, saudara, untuk bertindak seperti 10 orang kusta ini. Gak mudah sekali. Jika mungkin ada orang yang melihat tindakan mereka pada saat itu, saat Yesus bilang, perlihatkan dirimu. Langsung mereka pergi semua rame-rame. Mungkin ada orang yang mentertawakan mereka. Lucu ya gitu ya. Mereka belum sembuh kok udah berani-berani menghadap imam gitu. Bisa saja mereka ditertawakan ya, oleh orang, dihina, dihujat. Tapi mereka melakukan hal itu. Ya. Mereka mungkin dianggap bodoh. Tapi itulah tindakan iman mereka kepada Yesus. Mereka dalam hal ini memberikan satu hal yang sangat jelas, yaitu iman. Dan iman itu bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang pengharapan dan ketaatan kepada perintah Yesus. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang berjuang dengan banyak hal. Kita sedang menjalani proses yang berat, kita sedang menempuh perjalanan yang mungkin tidak mudah, perjalanan karir kita kah, perjalanan bisnis kita kah, mungkin di dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dengan iman, dengan pengharapan, dan juga ketaatan kepada Kristus, kita akan melihat dan juga mengalami karya Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam perjalanan itu. Kristus tidak hanya memberi kita sukacita, Kristus tidak hanya memberikan berkat-berkatnya secara jasmani, tapi juga apa? Juga pemulihan hati. Saudara, hati kita ini sudah dicemari oleh dosa. Hati kita akhirnya dikuasai dengan kecemasan, dikuasai dengan ketakutan, dikuasai dengan kekhawatiran. Tetapi Yesus datang memperlihatkan dirinya dalam firman Tuhan ini. Ia datang untuk memurnikan hati kita dengan kuasanya. Saudara, kusta ini merupakan salah satu penyakit yang mustahil disembuhkan. Tetapi Kristus membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sulit pun bisa kok Tuhan lakukan. Yang berat apapun kok bisa Tuhan lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, demikian juga halnya dosa, saudara, dalam diri kita. Dosa itu juga sesuatu yang susah disembuhkan, ya, mengikat dan lain sebagainya. Tapi Ia datang, Yesus datang, Ia menghapuskan dosa kita, natur dosa yang ada pada kita, dan mengembalikan kita menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang serupa dan segambar dengannya. Nah, ini adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Pengorbanan Kristus itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Dan ingatlah bahwa dari bagian ini kita melihat, ternyata iman itu mendahului mujizat. Mereka nggak melihat mujizat dulu baru percaya kepada Yesus. Dan belas kasihan Tuhan itu mendahului pemulihan di hidup mereka. Artinya apa? Bukan mujizat yang terpenting. Bukan pemulihan yang paling utama dalam hidup kita. Tapi belas kasihan Tuhan, kehadiran Tuhan, iman kita. Itu yang menentukan arah hidup kita bersama dengan Kristus. Karena itu jangan sampai kita terjebak dengan konsep dunia yang menyesatkan, saudara. Dunia mengatakan bahwa untuk dapat percaya, untuk dapat beriman, harus ada buktinya dulu. Kalau nggak dibuktikan, saya nggak mau percaya gitu. Kalau Tuhan nggak mau buktikan dirinya ada, saya nggak mau percaya Tuhan. Pasti Tuhan nggak ada gitu.
Bahkan ada yang mengatakan, Tuhan kalau benar-benar ada dan berkuasa, mampukah ia membuktikan dirinya kepada saya saat ini juga gitu. Dengan mengubah saya, contoh, saya miskin, saya jadi kaya hari ini atau besok. Kalau enggak berarti Tuhan enggak ada gitu. Baru mau percaya. Ya. Dia ingin kaya. Ya. Kalau Tuhan ada, saya berdoa sekarang juga. Dan saya nantikan dalam beberapa jam ke depan 1 miliar yen jatuh dari langit. Saya kaya sekali. Baru saya percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara, ini adalah hal yang sangat konyol ya. Kuasa Allah dan eksistensi Allah tidak pernah dibatasi oleh pikiran manusia. Tidak pernah dibatasi oleh kehendak manusia. Kuasa Allah akan tampak nyata jelas kepada manusia, kepada kita, jika kita beriman. Jika kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Seorang teolog bernama Charles Spurgeon mengatakan, dia bertanya, "Can you trust Jesus?" Coba tanyakan ini kepada diri kita. Saudara, lalu dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa itulah yang ia minta untuk dilakukan. Ini yang dia minta. Percaya kepadanya. Dan tampak begitu aneh jika ada orang yang bahkan mempercayakan apakah mereka harus mempercayainya, kata Charles Spurgeon. Betapa tidak masuk akal dan bahkan menghina ketika seorang lebih bersedia mempercayai perasaannya sendiri, tetapi tidak mau mempercayai Sang Juru Selamat. Dia mengatakan 10 orang kusta itu tidak merasakan perubahan apapun pada saat Kristus memerintahkan mereka pergi. Saat perintah itu diberikan, mereka belum pulih. Mereka belum merasakan perubahan apapun. Tetapi mereka pergi. Mereka tetap pergi, mereka taat, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Saudara, di akhir kalimat ini, Charles mengatakan, percayalah kepadanya sekarang juga, ikutlah dia, katanya. Ya. Saudara, kita bersyukur menjadi orang percaya masa kini. Kita melihat begitu banyak kuasa Tuhan yang terjadi, baik melalui firman Tuhan, baik melalui kesaksian hidup kita juga, bahkan orang-orang di sekitar kita. Akankah kita masih ragu kepada Yesus? Bisakah kita percaya kepada Yesus? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaannya bagi kita, adakah kita memiliki iman hari ini? Ini adalah pertanyaan yang pernah ditegaskan oleh Pendeta Atsumi dalam khotbahnya. Beliau mengkhotbahkan dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 10 pada saat itu. Temanya adalah hakikat iman. Masih ingat ya? Hakikat iman yang memang tahun lalu dikhotbahkan tanggal 27 Juli kalau tidak salah. Nah, dalam khotbah itu, dalam firman Tuhan itu dikatakan, khususnya di ayat yang kelima, para murid berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami Tuhan. Itu yang mereka minta kepada Yesus. Tapi Yesus berkata kepadanya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara, tertanam ke dalam laut. Bayangkan pohon ara bisa tertanam ke dalam laut. Saudara, dikatakan Yesus berkata, ia pasti akan taat kepadamu. Jadi iman itu tidak diukur pada besar atau kecilnya. Itu yang mau Yesus katakan. Bukan soal tambah atau kurangnya. Tapi ada atau enggak iman itu? Mau atau enggak percaya? Itu yang mau Tuhan Yesus sampaikan di situ. Saudara, ini menjadi perenungan kita juga. Adakah kita punya iman hari ini? Masihkah kita ragu pada Yesus? Bagian firman Tuhan hari ini memberikan beberapa bukti orang-orang yang sungguh beriman kepada Yesus. Dalam konteks 10 orang kusta ini, kita dapat melihat 3 fakta orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman itu pasti datang kepada Yesus. Orang beriman pasti berseru kepada Yesus. Di ayat 12-13 dikatakan, ketika ia memasuki suatu desa, Yesus masuki di suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak,
Yesus Guru, kasihanilah kami. Hal pertama yang dapat menjadi perhatian kita dalam bagian firman Tuhan ini adalah ke-10 orang kusta itu datang dan berseru kepada Yesus. Dan tindakan ini menunjukkan secara jelas bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus. Mereka percaya, maka mereka berseru. Kalau mereka nggak percaya, ngapain berseru kan? Ngapain datang? Mending saya tinggal di rumah saya aja gitu. Mereka berseru kepada Yesus, dan itu membuktikan mereka percaya. Namun kita juga melihat dari teks ini bahwa ketika melihat Yesus, mereka tidak hanya membiarkan kesempatan itu berlalu. Itu juga bisa kita perhatikan dari teks ini. Mereka tidak memberikan kesempatan itu berlalu begitu saja, tapi menjadikannya sebagai momen penting dan istimewa. Ini momen kita. Ayo kita datang, ayo kita rame-rame datang berseru. Orang itu pasti mendengar kita. Dia datang, mereka datang kepada Yesus, berseru. Dan mereka menjadikan momen itu momen paling penting dalam hidup mereka. Meskipun mungkin saja mereka bisa saja bertemu dengan Yesus di lain waktu gitu ya, bisa saja. Mana tahu Yesus balik lagi kan, lewat dari situ balik lagi di jalan yang sama gitu, bisa saja. Tetapi mereka justru mempergunakan kesempatan itu. Mereka tidak pernah mengabaikan kesempatan yang terjadi, yang ada di depan mereka saat itu. Ya, itu momen penting. Mereka datang tidak dengan keadaan yang baik kepada Yesus, tetapi dengan rasa sakit. Mereka datang dengan penderitaan, mereka datang dengan kesulitan. Saudara, bukankah dari kisah ini, dari fakta ini, mungkin yang jarang sekali ditemukan dalam kehidupan orang Kristen di masa kini adalah hal yang demikian. Jarang sekali ditemukan. Mereka diberkati, ya. Mereka nggak sengsara-sengsara amat seperti orang-orang yang sakit kusta. Di sini, ini gambaran ya. Orang-orang Kristen masa kini, mereka diberkati, mereka dianugerahkan keadaan yang baik, keadaan yang sehat, mereka diberikan akses yang mudah untuk selalu datang kepada Yesus, berdoa bisa setiap waktu, setiap saat. Banyak orang di luar sana kan susah berdoa kan, beribadah saja susah. Ada yang harus beribadah di bawah tanah, sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Alkitab tidak diperbolehkan, dimiliki, harus dilarang. Ada yang kalau sudah ketahuan harus dihukum mati dan lain sebagainya gitu ya. Tapi banyak orang-orang percaya justru tidak melihat hal itu sebagai satu berkat. Yang beribadah, berikan kesempatan untuk beribadah tapi tidak mempergunakan kesempatan beribadah itu dengan baik. Nah, bagaimana fakta yang terjadi, saudara? Kita dapat menemukan bahwa banyak di antara orang-orang Kristen di masa kini justru banyak sekali beralasan agar tidak datang beribadah kah, berdoa kah, ada aja. Ini aku lagi sibuk nih. Ya, nanti lah ya, lain kali lah ya. Oke, ya. Saudara, ya saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi daripada tindakan itu. Ya mungkin ada tujuan-tujuan tertentu ya. Tetapi hal yang saya ingin tegaskan dari bagian ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Ya, pujian yang juga mengatakan hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini bisa saja nggak terulang di dunia ini. Ya. Berlalu begitu saja kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Ini dari tindakan orang-orang kusta ini kita menemukan bahwa ketika mereka datang berteriak kepada Yesus, jelas kita melihat bahwa Yesus berespon di sini. Yesus merespon mereka. Meskipun mungkin Yesus lelah juga gitu. Perjalanan yang jauh, dalam pelayanan yang begitu padat gitu ya. Yesus tidak mengusir mereka yang datang kepadanya. Bahkan Yesus tidak menunda untuk melayani mereka. Yesus merespon saat itu juga. Saat mereka berteriak, saat itu juga Yesus jawab. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus pasti mendengar, Yesus pasti merespon ketika seseorang datang dan berseru kepadanya. Ketika kita datang kepada Yesus, apapun keadaan kita, Yesus pasti dengar kita. Yesus tahu pergumulan kita. Yesus memperhatikan kita. Yesus tahu kehidupan kita.
Saudara, menarik dari bagian ini ada kata datang dan berteriak. Ini menunjukkan mereka percaya Yesus ya, seperti yang dikatakan tadi. Mereka berpengharapan penuh kepada Yesus. Dan yang menarik dari kata ini, kata berteriak ya, dari bagian ini, itu terbagi menjadi dua subkata, yaitu eran dan juga ponen. Eran itu artinya mengangkat, mengambil, menaikkan, menyingkirkan. Dan ponen itu artinya adalah suara, sapaan. Jadi mereka mengangkat suara mereka kepada Yesus. Mereka berseru kepada Yesus. Menaikkan suara kepada Yesus. Dan secara eksplisit ini adalah ekspresi mereka yang sedang berteriak. Dari jauh, dari kejauhan, karena mereka nggak bisa mendekat ya. Mereka dilarang sekali untuk mendekat, ada batasan, dan mereka berteriak dari jauh dengan suara yang keras kepada Yesus. Nah, namun dari sisi yang lain kita juga menemukan dari istilah eran, ya, eran ini artinya juga menyingkirkan. Dan hal ini dapat memberikan suatu indikasi bahwa saat mereka datang lalu kemudian berseru kepada Yesus, mereka menyingkirkan rasa malu mereka, rasa hina mereka, mereka menyingkirkan rasa takut mereka, dan mereka tidak menghiraukan lingkungan mereka yang mungkin mencemooh mereka. Kamu gak boleh, kamu itu orang hina. Ngapain kamu datang? Ngapain kamu berseru? Gak ada gunanya. Kamu tuh udah dikutuk kok oleh Tuhan. Mereka menyingkirkan semua itu dan fokus pada Yesus. Saudara, dunia kita ini sibuk sekali. Dunia kita sibuk dengan berbagai hal. Dan jangan sampai kita juga terlalu disibukkan olehnya sehingga kita kehilangan fokus kepada Yesus. Sehingga kita kehilangan relasi dengan Yesus. Dunia mungkin menolak kita, mencemooh kita, ngapain sih pada hari Minggu, buang-buang waktu aja, mending jalan-jalan yuk ke Disneyland dan lain sebagainya, atau ke tempat-tempat yang baik gitu ya. Jarang-jarang loh kita di Jepang ini dapat libur gitu ya, dan lain sebagainya. Saudara, yang mau ditekankan dari bagian ini adalah jangan sampai kita kehilangan relasi dengan Kristus. Jangan sampai kita dialihkan fokus oleh dunia sehingga kita menjauh daripada Kristus. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada masanya kita harus menyingkir dari kesibukan-kesibukan kita. Ada kalanya kita harus duduk diam di hadapan Tuhan. Datang kepada Allah. Maka kita berkata dalam Matius 6 ayat 6, dikatakan apa? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus mengatakan, masuk ke dalam kamarmu. Singkirkan kesibukan itu. Buat waktu khusus dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebenarnya dari kita. Ya. Saudara, jika kita mengatakan bahwa kita percaya, jika kita punya iman kepada Yesus, harusnya kita hidup menunjukkan bahwa kita memiliki relasi dengannya. Kita mau datang kepadanya. Itu bukti kita beriman. Mari kita datang kepadanya. Karena Yesaya 5 ayat 6 berkata apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Gunakan kesempatan itu untuk tetap fokus pada Yesus. Berseru kepada Yesus. Nah, ini fakta yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang beriman itu, dia pasti selalu bersyukur. Dan hidupnya pasti memuliakan Allah. Ayat 15-16 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara, fakta kedua bahwa seseorang beriman adalah ketika ia mengalami lawatan Tuhan, ia akan kembali kepada Allah. Ia akan memuliakan Allah. Ia akan tersungkur mengucap syukur kepada Allah. Dari 10 orang kusta itu, mereka semua dipulihkan. Mereka semua sembuh, ya, tahir. Tidak ada yang tidak tahir. Dikatakan semua mereka tahir dalam perjalanan itu. Tetapi hanya satu orang yang sadar untuk kembali. Ia tidak hanya bahagia,
dengan kesembuhannya. Ia sadar bahwa sumber daripada kesembuhan yang ia terima itu adalah dari orang yang memerintahkan dia, orang yang dia percaya, itulah Yesus. Maka dia datang. Nah, ini menunjukkan kepada kita suatu sikap, tindakan orang yang beriman. Dia punya iman yang sejati kepada Yesus. Dia tidak hanya beriman karena mau disembuhkan saja. Dia tidak beriman karena mau diberkati saja. Tujuannya jelas, dia dipulihkan iya, dia memang perlu. Tapi dia juga datang kepada Yesus, kembali karena berkat yang dia terima. Banyak orang kadang menyadari hal itu. Saudara melakukan hal yang justru sebaliknya. Maka kita melihat dari bagian ini, ada dua macam, ada dua ciri orang yang percaya Yesus. Dua ciri. Ciri yang pertama, ada yang mau percaya kepada Yesus hanya karena ingin hidupnya dipulihkan. Ada hanya karena ingin dia mau diberkati saja. Aku percaya supaya aku diberkati. Aku percaya supaya hidupku lancar-lancar saja gitu. Supaya gak ada halangan, tantangan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada orang yang percaya, tapi tidak hanya untuk berkatnya saja, menginginkan berkat, menginginkan pemulihan saja, tapi juga untuk memuliakan Allah. Dan dua tipe ini, dua ciri ini terlihat dari ke-10 orang kusta itu. Ciri yang pertama di sini adalah seperti 9 orang yang datang kepada Yesus. Itu ciri yang pertama. Mereka berseru sama-sama iya. Mereka ingin pulih sama-sama iya. Dan mereka dipulihkan semuanya. Itu jelas. Tapi kemudian apa yang terjadi kepada mereka? Yesus tanya, mana yang lain? Kok kamu sendiri gitu ya? Mana yang 9? Bukannya 9, 10 orang atau semuanya tadi sudah pulih? Saudara, mereka melupakan Yesus karena mereka terlalu bahagia. Nah, kadang kebahagiaan, terlalu bahagia ini pun jadi masalah juga. Bisa membuat orang terlena. Berkat bisa membuat orang terlena kan? Lupa Tuhan karena menikmati. Senang sekali diberkati, senang sekali disembuhkan. Mereka berlarut dengan kesenangan, berlarut dengan kebahagiaan, berlarut dengan kebebasan yang mereka dapatkan. Yeay, aku bebas. Aku pulang ke keluargaku, aku udah rindu, kangen gitu ya. Mereka melakukan itu, saudara. Ini adalah ciri orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dengan motivasi yang sangat dangkal sekali. Bukan hanya kerinduan untuk bukan dengan kerinduan untuk berelasi dan mengejar perkenanan Tuhan. Tapi ada ciri yang kedua yang dapat kita teladani. Ciri yang kedua itu adalah seorang yang sama seperti 9 orang yang sakit itu. Dia juga sakit, tapi dia juga dipulihkan. Ia membutuhkan pemulihan, dan ketika ia berseru bersama dengan teman-temannya, ia rindu Yesus memulihkannya, mengasihaninya. Dan ketika ia pulih, apa yang terjadi? Dia kembali. Ia kembali kepada Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Dia tersungkur di kaki Yesus. Tersungkur di kaki Yesus. Dan mengucap syukur, bahkan memuliakan Allah, dikatakannya di situ. Ia sungguh menyadari bahwa keadaan baik yang ia terima, kesembuhan yang ia terima, itu dari Tuhan. Bukan dari kehebatannya, bukan dari kekuatannya. Dia sadar itu dari Tuhan, maka dia kembali kepada Tuhan. Ya, itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Itu yang dia miliki, ya, iman yang dia miliki. Maka saya teringat dengan firman Tuhan yang terambil dalam Roma 11 ayat 36. Dikatakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita pun oleh karena Tuhan. Dan ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pun harus kepada Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah suatu sikap yang menunjukkan kemurnian iman kepada Yesus, saudara. Iman kepada Yesus bukan hanya untuk mengubah keadaan hidup kita dari duka cita menjadi sukacita, tapi juga untuk menjadi bagian yang memuliakan Allah. Matthew Henry mengatakan, orang-orang yang telah menerima belas kasihan dari Allah haruslah mengumandangkannya kepada orang lain, supaya mereka dapat memuji Allah juga. Mereka didorong melalui pengalaman mereka itu untuk mempercayai Allah.
Dari seorang yang kembali itu, saudara, kita melihat bahwa ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Suara nyaring berarti berteriak ya. Berteriak pasti didengar sama orang-orang kan. Dan kira-kira mengapa dia berteriak ya? Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa ternyata memang ia ingin menyuarakan apa yang telah ia terima itu. Aku sudah sembuh, dia berteriak. Dan dia memuliakan Allah, berarti Allah telah menyembuhkan saya gitu ya. Dia berteriak sepanjang jalan. Dan itu yang dia lakukan. Dia mau memperdengarkan pekerjaan Tuhan yang terjadi kepadanya, yang dia alami. Ya. Dia mau supaya orang-orang juga pun mendengar dia dan juga melakukan hal yang sama, percaya kepada Tuhan yang menyembuhkannya. Nah, saudara, ini mengajak kita untuk percaya. Ya, seorang yang datang itu juga seorang asing dikatakan dalam teks ini. Seorang Samaria. Ia sadar bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesembuhan, tidak ada berkat, tidak ada mujizat yang ia terima yang tidak berasal dari Allah. Karena itu mengucap syukur ya. Bahkan dikatakan ia datang kepada Allah dengan tersungkur. Ini mestinya sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Saat kita mengalami kuasa Tuhan, bukan kita hanya senang, bukan hanya kita bersuka cita, tapi juga harusnya tersungkur kepada Yesus, mengucap syukur. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan. Bahkan makan minum pun kita harus memuliakan Allah tuh. Ya kan? Ini hal-hal yang sangat kecil sekali. Mungkin bagi kita ya receh sekali, ngapain? Ya. Tapi Alkitab mengatakan ini jelas sekali. Dan mari kita belajar dari seorang asing ini. Dia menunjukkan kewajibannya kepada Kristus. Keharusannya ya, sebagai seorang yang percaya. Ya, ia tidak seperti 9 orang Yahudi yang dipulihkan itu. Mereka, orang-orang Yahudi itu justru menganggap hal itu sebagai hal yang biasa saja gitu. Ya dipulihkan ya biasalah gitu, sembuh ya biasa gitu, namanya juga udah waktunya. Dan itu tidak patut disyukuri. Nah saudara, dari sisi ini kita dapat menemukan bahwa terkadang sebagian orang karena sudah terbiasa dengan banyak sekali berkat Tuhan, banyak sekali kebaikan Tuhan, dalam tanda kutip, sudah lama jadi Kristen, orang itu tidak lagi menganggap suatu keharusan untuk mensyukuri hal-hal baik, hal-hal kecil pun. Ya biasalah itu, gitu ya. Dia tidak lagi mensyukuri belas kasihan Tuhan yang dialami tiap-tiap hari. Ya. Padahal Tuhan ingin menanti orang untuk datang memuliakan Dia. Ya, ini bagian kedua. Yang terakhir, orang yang beriman adalah orang yang diselamatkan. Ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini adalah fakta yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dalam konteks ayat 19 ini, Bapak Saudara, kita dapat menemukan bahwa iman seorang Samaria ini adalah iman yang sejati. Iman yang menyelamatkannya. Ia selamat dari penyakitnya yang berbahaya itu. Ia selamat daripada penghinaan yang terus-menerus dia terima. Ia selamat dari cercaan-cercaan yang ada. Ia selamat dari pengasingannya sebagai seorang penderita kusta. Saudara, bukankah ini adalah sebuah gambaran yang begitu jelas bagi kehidupan kita yang berada di bawah kutuk dosa? Kita terasing dari Allah, kita menjadi hina karena dosa, ya kan? Ya. Dan kita diikat olehnya, kita diasingkan dari Allah. Tapi ketika Kristus hadir dan firman Tuhan katakan, melalui iman kepadanya, kita yang sedang menderita itu diselamatkan, dibebaskan. Paulus menegaskan bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi pemberian Allah. Bahkan saat kita beriman pun harusnya kita menyadari bahwa itu anugerah dari Allah. Iman kita pun adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Dan seorang teolog bernama John Calvin, dia menegaskan bahwa
gagasan mengenai iman atau kepercayaan tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antara orang percaya dengan Allah melalui Kristus. Itulah sebabnya iman dapat digambarkan sebagai ikatan yang mengikat keduanya bersama-sama antara Allah dan manusia. Itu iman. Melalui iman orang berdosa diikat kepada Kristus dan Kristus mengikatkan dirinya kepada orang-orang berdosa itu sehingga mereka dimurnikan, disucikan, dibersihkan dan memperoleh keselamatan. Iman dapat juga dilihat sebagai suatu penghubung rohani yang melalui karunia-karunia dan berkat-berkat Allah di dalam Yesus, dan yang diterima endingnya adalah keselamatan. Maka orang beriman itu adalah orang yang diselamatkan. Anda percaya Anda selamat? Amin. Ya. Saya pikir saya ada yang belum yakin saya Pak gitu. Ya, tapi puji Tuhan semuanya yakin. Saudara, iman bukan hanya usaha manusia untuk mencapai Allah ya. Melainkan iman itu menjadi suatu sarana yang dipakai Allah untuk menghubungkan kita manusia berdosa ini dengan karya keselamatan daripada Kristus. Karena itu segala berkat ya di dalam keselamatan itu, pengampunan dosa kita, pembenaran hidup kita, kehidupan yang baru, pengharapan kekal yang akan kita terima. Itu hanya kita menerima melalui iman, melalui kesatuan kita dengan Kristus. Jadi iman itu adalah ikatan antara kita dengan Allah. Iman itu adalah ikatan rohani yang hidup antara orang percaya dengan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, janji keselamatan ini memang jelas diungkapkan oleh firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya. Setiap orang percaya. Kita percaya Yesus, kita pasti tidak binasa. Amin. Itu janji firman Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bukanlah sesuatu yang samar, saudara. Keselamatan bukan sesuatu yang tidak pasti. Tapi ini merupakan janji Allah yang pasti bagi mereka yang menaruh iman, menaruh percaya kepada Kristus. Melalui iman kepada Yesus, manusia dilepaskan, dibebaskan daripada kebinasaan, dibebaskan daripada penderitaan, dan akhir daripada hidup kita adalah keselamatan kekal. Itu yang kita terima. Jadi iman kita gak sia-sia. Saudara percaya Yesus gak sia-sia. Mungkin kita menderita seperti Ayub, tapi akhir hidup Ayub itu luar biasa sekali ya. Luar biasa. Saudara, mari dalam momen Prapaskah ini, ya kita sudah sebentar lagi akan merayakan Paskah. Dalam momen Prapaskah ini kita sungguh-sungguh merenungkan, mari kita mengoreksi kehidupan kita. Sudahkah aku punya iman? Sudahkah aku sungguh-sungguh beriman? Sudahkah kita setia kepada Kristus? Sudahkah kita sungguh serius percaya kepada Yesus? Saudara, sadarilah bahwa hidup kita tidak berarti tanpa Kristus. Hidup kita tidak akan berarti tanpa Kristus. Kita perlu Kristus. Maka yang menjadi penutup kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, pertama, iman yang sejati itu selalu membawa seorang untuk datang dan berseru kepada Yesus. Beriman bukan hanya tentang pengakuan, tetapi relasi yang nyata dengan Allah. Datang kepadanya, berseru kepadanya, dan menaruh pengharapan kepadanya. Iman yang benar menghasilkan hati yang bersyukur dan hidup yang memuliakan Allah. Tidak semua orang yang menerima berkat Tuhan memiliki iman yang benar. Contohnya siapa? 9 orang kusta itu. Mereka juga menerima berkat, tapi mereka gak beriman sungguh-sungguh. Iman yang sejati tidak berhenti pada menerima pertolongan Tuhan, tapi membawa seseorang kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan memuliakan Dia. Iman kepada Kristus menyelamatkan kita. Melalui iman kepada Kristus kita dipulihkan dari dosa, kita diperdamaikan dengan Allah, dan menerima hidup yang kekal sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan. Only trust Him. Hanya percaya pada Yesus, hanya percaya kepada Dia, kita akan beroleh keselamatan itu. Hanya Kristus, oleh Kristus, dan kepada Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui firman-Nya. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan merenungkan hidup kita. Adakah kita sudah memiliki iman?
Adakah kita masih ragu kepada Kristus? Mari kita datang kepadanya dengan hati yang tertunduk, dengan rasa syukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima itu tidak terlepas daripada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ia memperhatikan kita, Ia mendengarkan kita, dan Ia mau menyertai kita. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini yang begitu mengingatkan kami dengan tegas bahwa kami harusnya punya iman. Hanya Yesus yang menjadi jaminan hidup kami. Melalui Yesus kami boleh memperoleh belas kasihan daripada Tuhan. Dan kiranya kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh beriman. Seperti seorang Samaria itu, dia beriman kepada Yesus, dia datang kepada Yesus, dia berseru kepada Yesus, tapi juga dia kembali dan memuliakan Allah. Dan bahkan dia diselamatkan karena imannya. Biarlah kami juga menjadi seperti orang ini Tuhan. Tolong kami dalam segala kelemahan kami, dalam keterbatasan kami. Terkadang kami hidup dalam ketakutan, dikuasai oleh keraguan, dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi kami percaya hari ini firman Tuhan bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Itulah hati kami, dan benih itu bertumbuh di dalam hidup kami, menghasilkan buah yang tetap. Tolong kami Tuhan, segenap umat-Mu, dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari bersama dengan Engkau. Kami bersyukur buat tiap-tiap kami yang disertai oleh Tuhan dalam aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Saudari Sinta Tampu Bolon, Ibu Marwah, Saudari Anastasia Lumban Gaul, Adik Gia Audrey Napitupulu, Ibu Wenda Mariam, Saudari Putri Yolanda Purba, Bapak Arianda Prasetya, Bapak Martin Sirait, Saudari Rahel Gabriela Lautongan, Saudari Gisela Tampa, Saudara Henry Bolang, dan seluruh jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, Engkau kiranya menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Berikan mereka pertolongan, nyatakan kepada mereka kasih karunia Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ellen, Bapak Sakurai. Tuhan, dalam pergumulan kelemahan ini, Tuhan kiranya Engkau yang bekerja melalui hamba-hamba-Mu ini. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang sedang mengandung. Kami berdoa untuk Ibu Katarina Pandiangan, Ibu Natasha Yosua, Ibu Dewi Tinambunan, Ibu Veronica Karo. Tuhan kiranya Engkau memberkati dalam masa kehamilan, berkati janin, berikan kesehatan sampai hari persalinan nanti. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tiap-tiap kami yang ada di tempat ini. Yang mungkin kami datang dengan pergumulan kami, mungkin kami datang dengan banyak hal. Tuhan kiranya mendengar dan memperhatikan hidup kami. Dan kami ingin mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.